Shalom. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jemaat dan simpatisan GKI Camar. Kita jumpa kembali dalam Sapaan Firman. Tema malam hari ini adalah Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, yang diambil dari Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Galatia untuk saling bertolong-tolongan menanggung beban mereka. Dengan demikian mereka memenuhi hukum Kristus. Apakah yang dimaksud dengan hukum Kristus? Hukum yang diajarkan Kristus yang merupakan hukum yang terutama, yaitu mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita, serta mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri, yang tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Mengapa Rasul Paulus menuliskan demikian? Gereja sebagai tubuh Kristus hanya berfungsi bila para anggota bekerja sama untuk kebaikan bersama. Memang tidak ada satupun orang Kristen yang pernah berpikir bahwa ia sepenuhnya dapat hidup mandiri dan tidak membutuhkan bantuan orang lain. Demikian juga tidak seorang pun hendaknya merasa dibebaskan dari tugas untuk menolong orang lain. Bagaimana kita saling tolong-menolong? Untuk dapat saling tolong-menolong diperlukan kepekaan kita untuk melihat kebutuhan sesama kita serta motivasi yang benar. Saling tolong adalah salah satu bentuk kasih yang dinyatakan satu kepada yang lain. Perbuatan yang kita lakukan tanpa kasih tidak ada faedahnya, seperti difirmankan dalam 1 Korintus 13 ayat 3. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi, tolong-menolong harus dilakukan dengan dasar kasih. Apa saja bentuk pertolongan yang dapat kita berikan? Banyak bentuk pertolongan yang dapat kita berikan, tergantung talenta yang diberikan Tuhan kepada kita masing-masing. Pertolongan tidak selalu dalam bentuk materi kepada yang berkekurangan, tetapi kita bisa menolong seseorang dengan cara memberi perhatian, membimbing, mengajar, menasihati, atau melawat orang yang sedang membutuhkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus, seringkali seseorang menolong dengan mengharapkan sesuatu dari orang yang ditolong. Ada pamrih atau kepentingannya, baik secara sadar atau tidak disadari. Paling tidak ada harapan mendapat ucapan terima kasih dari orang yang ditolong. Padahal Kristus mengajarkan kita untuk menolong dengan tulus, tanpa pamrih atau tanpa mengharapkan balasan dari orang yang kita tolong. Pujian dari manusia menghalau berkat dari surga. Saat kita menolong orang dan kita mencanangkan perbuatan kita sehingga kita dipuji orang, maka kita sudah menerima upahnya. Matius 6 ayat 2 sampai 4. Saling tolong-menolong merupakan kehidupan yang bertumbuh dalam kasih, yang dapat menunjukkan teladan yang baik
dalam kehidupan bergereja atau kehidupan bermasyarakat. Motivasi yang benar dalam mengasihi atau menolong orang lain adalah karena kita telah terlebih dahulu menerima kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita. Apakah mudah kita menolong tanpa mengharapkan balasan? Mungkin kita mudah untuk menolong orang yang biasanya menolong kita. Tapi bagaimana jika kita harus menolong orang yang miskin atau memberi pertolongan kepada orang yang mungkin tidak dapat membalas pertolongan kita? Disinilah motivasi kita diuji. Kita memberi bukanlah supaya orang lain membalas pemberian kita, melainkan kita melakukannya dengan hati yang tulus karena kita benar-benar ingin menolong. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Kristus, marilah kita memenuhi hukum yang Kristus ajarkan dengan saling tolong-menolong sebagai perwujudan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.